Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pembimbing utama Bapak Dr. Armin Lawi, SSCMN. Yang saya hormati pembimbing pendamping Ibu Rosalina Amran, STMN. Yang saya hormati penguji pertama Bapak Andi Muhammad Amin Sidik, SSCMSI. Yang saya hormati penguji kedua Bapak Dr. Muhammad Hasbi, MSc. Baik, saya Ardias dengan NIM H07181206 akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring dan Controlling di Bagian Siram berbasis Internet of Things. Oke, yang pertama, pada seminar proposal saya sebelumnya ada beberapa tanggapan dari dosen. Yang pertama, Bapak Andi Muhammad Amin Sidik, SSC MSI, yaitu format penyelesaian disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Saya telah menyelesaikannya dengan format yang telah ditentukan. Kemudian penambahan sumber foto yang bukan dari hasil sendiri telah saya lakukan. Kemudian pertanyaan tentang pengaruh intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur tiram, namun pada penelitian saya hanya berfokus pada faktor suhu dan kelembaban. Kemudian saya telah menambahkan penjelasan tentang bahan produk yang digunakan. Kemudian ada tanggapan dari Bapak Dr. Muhammad Hasbi, MSc, yaitu pemahaman tentang budaya jamur tiram dan teknologi IoT. Jadi untuk pemahaman tersebut telah saya dapatkan dan telah saya peroleh, dan insya Allah saya bisa untuk menyelesaikan penelitian ini. Kemudian penjelasan tentang makhluk yang digunakan. Makhluk yang digunakan adalah makhluk yang berumur 3 minggu atau makhluk yang sudah mulai tumbuh jamur dan sudah siap untuk dipanen. Kemudian pos adaptasi rumah budaya jamur tiram, bagaimana jamur tiram dapat beradaptasi dengan lingkungan rumah budaya jamur tiram. Kemudian ada tanggapan dari Ibu Rosalina Amran, yaitu mengenai format penulisan skripsi. Jadi format penulisan sudah saya selesaikan. Kemudian penambahan penjelasan tentang gambar dan keterangan alat yang digunakan telah saya tambahkan. Oke, kita masuk pada pendahuluan. Saya akan menjelaskan kembali latar belakang penelitian saya. Jadi yang pertama, Indonesia merupakan negara agraris yang pertanian sebagai sektor andalan. Melihat data, 29,76% dari Indonesia bekerja pada sektor pertanian menurut BPS pada tahun 2020. Salah satu sektor pertanian yang baik diminati di Indonesia adalah tanaman hortikultura jamur tiram. Namun sebagian besar budaya jamur tiram Indonesia masih dengan cara manual sehingga tidak optimal dan tidak efisien. Di sisi lain, perkembangan teknologi semakin pesat. Teknologi yang paling kita rasakan manfaatnya adalah internet. Pengembangan teknologi IoT di bidang pertanian merupakan solusi agar pertanian dapat lebih optimal dan efisien, termasuk pada budaya jamur tiram. Kemudian tujuan utama dalam penelitian saya yaitu bagaimana merancang, membangun, menguji serta mengevaluasi sistem informasi monitoring dan controlling budaya jamur tiram berbasis Internet of Things. Kemudian metode penelitian. Tahapan penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode waterfall dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, hasil dan pemeliharaan. Nah, pada analisis kebutuhan terdapat analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Pada perangkat keras, yang pertama ada node MCU sebagai microcontroller, kemudian sensor LCD2 yang membaca suhu dan kelembaban, ada 4 channel, LCD 16x2, bohlam 5 watt sebagai pemanas, pompa DC 12 volt, adaptor 12 volt, unit nozzle 0,3 mm. Kemudian pada perangkat lunak ada aplikasi Arduino IDE, Firebase Database, dan aplikasi Android Studio. Oke, kita masuk pada inti pembahasan, yaitu hasil dan pembahasan. Oke, yang pertama perancangan sistem. Nah, dapat kita lihat rancangan mekanik pada perangkat keras sistem, di mana sensor DAT22, relay, kemudian SID 16x2 dihubungkan ke node MCU. Lalu kemudian dari relay kemudian dihubungkan ke 3 aktuator yang ada, yaitu kipas, pompa air, dan bohlam 5 watt. Oke, kita melihat lebih spesifik, yaitu rangkaian mekanik bagaimana DHT22 dihubungkan ke energi MCU S8266.
LCD 16 ke node MCU, LCD 16 kali 2 ke node MCU S826, kemudian dari node MCU dihubungkan ke relay 4 channel. Ya, seperti ini rangkaian mekaniknya. Kemudian kita lanjut pada rancangan sistem. Pada rancangan sistem selanjutnya yaitu rancangan komunikasi data. Jadi dapat kita lihat pada blok diagram, yaitu sensor DHT22 sebagai input yang nantinya mengirimkan data suhu dan kelembaban ke node MCU. Kemudian dari node MCU mengirimkan output ke Firebase, lalu dari Firebase kemudian mengirimkan ke aplikasi Android. Nah, untuk mengontrol aktuator dari aplikasi Android kemudian mengirimkan data tersebut ke Firebase, lalu dikirimkan kembali ke node MCU untuk diproses. Lalu data tersebut ditampilkan di LCD 16x2 dan data yang telah diproses sesuai dengan logika pemrograman yang telah dibuat akan dikirimkan ke relay. Dan nantinya outputnya lampu kipas ataupun pompa air itu akan menyala otomatis. Kemudian kita lihat pada rancangan aplikasi Android. Pada aplikasi Android nantinya akan menampilkan nilai suhu dan kelembaban. Kemudian terdapat controlling, yaitu kontrol terhadap kipas, lampu, pompa air, serta ada kontrol otomatis. Ya, kemudian flowchart system yang pertama dari mulai kemudian inisialisasi input, kemudian sensor DHT22 akan mendeteksi suhu dan kelembaban udara pada remaja berkira. Jadi terdapat 3 kondisi, yaitu ketika suhu di atas 29 derajat Celcius dan kelembaban kurang dari 70%, maka kipas dan pompa akan menyala, lampu akan tetap padam. Kondisi kedua, suhu 26 sampai 29 derajat Celcius dan kelembaban 7 sampai 90 derajat. Ini kondisi normal di mana semua aktuator akan tetap padam. Kemudian kondisi ketiga, suhu kurang dari 26 derajat Celcius dan kelembaban di atas dari 90%, maka lampu akan menyala, pompa air dan kipas akan tetap padam. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan kembali mendeteksi suhu dan kelembaban udara. Kemudian data tersebut akan ditampilkan pada LCD, lalu kemudian mengirimkan data ke Firebase dan menampilkan data di aplikasi Android dan selesai. Ya, kemudian kita masuk pada implementasi sistem. Yang pertama, pembangunan perangkat keras sistem. Jadi dapat kita lihat pada gambar semua perangkat keras berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan tidak ada yang mengalami kendala. Dapat kita lihat pada rumah jamur tiram terdapat 6 backlog yang digunakan, 3 backlog diletakkan secara terbaring dan 3 backlog diletakkan secara berdiri. Dan nantinya dapat kita lihat bagaimana proses pertemuan jamur tiram pada ketiga kondisi tersebut. Kemudian pembangunan perangkat lunak sistem, yaitu yang pertama ada program Arduino. Jadi untuk menjalankan perangkat keras yang digunakan tentu kita membutuhkan yang namanya program untuk menjalankannya. Nah, program tersebut adalah program Arduino yang dijalankan pada aplikasi Arduino IDE. Oke, dalam program Arduino setidaknya ada 6 library yang digunakan, yaitu yang pertama library ESP8266YT, yaitu library yang digunakan untuk mengatur koneksi Wi-Fi pada perangkat ESP8266. Kemudian ada library Firebase Arduino, yaitu library yang memungkinkan perangkat ESP8266 berkomunikasi dengan layanan Firebase. Kemudian ada library DHT, yaitu library yang digunakan untuk mengakses sensor suhu dan kelembaban tipe DHT, DHT11, DHT22 atau DHT21. Kemudian ada library Liquid Crystal I2C, yaitu library yang digunakan untuk mengontrol modul LCD yang terhubung melalui protokol I2C. Kemudian ada library Wi-Fi UDP, yaitu library yang digunakan untuk mengatur komunikasi UDP, user datagram protokol melalui koneksi Wi-Fi. Kemudian yang terakhir library NTP Client, yaitu library yang digunakan untuk mendapatkan waktu yang tepat dari server NTP, network protokol melalui koneksi internet. Kemudian implementasi sistem pada Firebase Database. Jadi data yang diperoleh dari perangkat keras sistem maupun data dari aplikasi Android akan disimpan di Firebase Database secara real time.
Data tersebut akan disimpan dengan format file JSON, JavaScript Object Notation. Jadi dapat kita lihat ada tiga data utama pada Firebase. Yang pertama data log. Data log berisi data timestamp atau waktu lokal, dan di dalamnya terdapat data kumulatif dari suhu dan kelembaban serta status aktuator. Kemudian yang kedua ada data real time yang menampilkan secara real time nilai suhu dan kelembaban. Kemudian yang terakhir ada data kontrol yang menampilkan status aktuator. Ya, kemudian kita masuk pada pengujian sistem. Yang pertama ada pengujian delay pengiriman data, yaitu delay pengiriman data. Dimaksud di sini ada dua, yaitu pengiriman data dari NodeMCU ke Firebase dan Firebase ke aplikasi Android. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa rata-rata delay pengiriman data dari NodeMCU ke Firebase adalah 3,6 detik, di mana seharusnya data yang dikirimkan itu setiap 1 menit atau 60 detik, namun terdapat delay 3-5 detik dan rata-ratanya adalah 3,6 detik. Kemudian rata-rata delay pengiriman data dari Firebase ke aplikasi Android adalah 0,4 detik. Kemudian kita masuk pada pengujian selanjutnya, yaitu benefit theory of acceptance and use of technology, atau biasa kita sebut dengan OTAU. Jadi UTAU tinggal untuk menjelaskan niat pengguna untuk menggunakan satu sistem informasi dan pelaksanaan yang kemudian terjadi. Jadi terdapat 4 variabel dasar UTAU yang digunakan dalam penelitian ini, dan masing-masing memiliki 2 pernyataan yang digunakan sebagai bahan survei terhadap 10 responden secara acak. Jadi 4 variabel tersebut adalah yang pertama performance expectancy, harapan kerja, effort expectancy, harapan usaha, kemudian facilitating condition, kondisi fasilitas, kemudian social influence, pengaruh sosial. Nah, dapat kita lihat pada tabel rata-rata performance expectancy nilainya yaitu 4,55. Jadi saya menggunakan skala 1-5 dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Dan rata-ratanya yaitu rata-rata performance expectancy yaitu 4,55 yang tergolong kategori sangat setuju. Kemudian rata-rata effort expectancy yaitu 4,6 yang tergolong sangat setuju. Kemudian rata-rata facilitation condition 4,55 yang juga tergolong dalam kategori sangat setuju. Kemudian rata-rata social influence yaitu 4,3 yang tergolong dalam kategori setuju. Jadi dapat kita simpulkan bahwa minat user atau pengguna dalam menggunakan teknologi sistem informasi pada budaya jambu tiram ini sudah sangat cukup baik dan dapat diterima dengan baik melihat data survei yang dilakukan. Oke, kemudian masuk pengujian sistem selanjutnya, yaitu pengujian kinerja sistem. Pengujian kinerja sistem saya lakukan selama 3 hari. Jadi dapat kita lihat pengujian kinerja sistem pada hari pertama berjalan dengan baik dan lancar. Semua sistem berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sensor DHT22 membaca nilai suhu dan kelembaban dengan baik. Lalu data dipenuhi Firebase dan ditampilkan di aplikasi Android. Dapat kita lihat pada jam 23.38 detik. Data suhu adalah 29,60 derajat Celcius dan kelembaban 22,90%. Ya, kemudian pengujian kinerja sistem pada hari kedua juga berjalan dengan baik dan lancar seperti pada hari pertama, dan semua sistem berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dapat kita lihat pada data Firebase pada jam 8:54:33 data suhu adalah 31,50 derajat Celcius dan kelembaban adalah 69,60%. Kemudian kita masuk pengujian kinerja sistem pada hari ketiga. Jadi pengujian sistem pada hari ketiga juga berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Sensor data membaca nilai suhu kelembaban dengan baik. Dapat kita lihat pada
jam 8:25:21. Data suhu adalah 27,20 derajat Celcius dan kelembaban 79,20 derajat Celcius. Dan kita lihat pada ketiga aktuator yang ada, semuanya mati dikarenakan kondisi tersebut dalam kondisi normal sesuai dengan yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya kita akan melihat video pengujian sistem. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RDS akan mempresentasikan menguji kinerja sistem proyek tugas akhir saya, yaitu budaya jam tiram berbasis Internet of Things. Yang pertama dapat kita lihat baru saja dikirimkan data dari node MCU ke Firebase database data real time, yaitu kelembaban sebesar 89,9% dan suhu 28,1%. Nah, data tersebut dikirimkan di ukur 21/32/27 detik. Nah, ya, dapat kita lihat status aktuatornya itu mati dan nilai suhu yang ditampilkan pada aplikasi Android sebagai teknologi sistem informasinya juga bernilai sama dengan yang dikirimkan ke Firebase. Nah, kemudian kita cek data suhu dan kelembaban pada LCD 16:2, itu nilainya juga sama. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba terhadap controlling aktuator. Oke, yang pertama kita coba nyalakan lampu. Oke, kita lihat di Firebase status lampunya itu berubah menjadi 1 dan artinya on. Dan kita lihat pada rumah jamur tiram, lampunya berfungsi dengan baik, menyala dengan baik. Kemudian kita akan coba nyalakan kipas. Nah, kita lihat status kipas pada Firebase juga berubah menjadi 1. Lihat bahwa kipas isinya berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya yang terakhir kita uji coba aktuator pompa air. Kita coba nyalakan on. Nah, kita lihat sini status pompa berubah jadi 1 dan kita lihat terjadi pengkabutan. Ya, dapat dilihat pengkabutan yang dilakukan oleh nozzle yang dikirimkan oleh pompa. Ya, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa semua pada pengujian kinerja sistem semua berjalan dengan baik, bagaimana yang telah diharapkan, baik itu perangkat sistem perangkat kerasnya maupun sistem perangkat lunasnya. Oke, kemudian masuk pada evaluasi kinerja sistem, yaitu yang pertama, data hasil pengujian yang memuat nilai suhu, kelembaban, serta status aktuator, kipas, lampu, dan pompa air. Jadi data tersebut memuat 5 nilai tersebut. Kemudian bakut yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakut jamur yang telah berumur 3 minggu dan sudah masuk ke fase tumbuh buah jamur. Kemudian dalam evaluasi ini mengambil data monitor dan kontrol selama 3 hari, yang dimulai dari tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023. Monitoring dan kontrol dilakukan di dalam ruangan beralamat di Pondok Al-Barokah, Jalan Kemerdekaan kilometer 10, Kelurahan Taman Raya Indah, Kecamatan Taman Raya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah data monitor yang diperoleh selama 3 hari penelitian adalah sebanyak 4.030 data suhu, kelembaban, status kipas, status lampu, dan status pompa. Oke, dapat kita lihat grafik hasil pengukuran nilai suhu. Yang pertama, rata-rata nilai suhu hasil pengukuran yaitu 29,03 derajat Celcius. Batas normal suhu rumah jamur tiram yaitu 26 sampai 29 derajat Celcius. Aktuator kipas sudah berfungsi baik untuk menentukan dan menstabilkan nilai suhu pada rumah jamur. Ya, dari
dari rata-rata nilai suhu yaitu melebihi dari batas normal yang telah ditentukan, yaitu lebih 0,3 derajat Celcius. Itu tidak jauh signifikan, namun hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kondisi suhu udara pada Kota Makassar memang cukup besar, sehingga diperlukan aktuator yang lebih dalam mengontrol rumah jamur tiram agar dapat lebih stabil. Kemudian grafik hasil pengukuran nilai kelembaban. Rata-rata nilai kelembaban hasil pengukuran yaitu 26,70%. Kemudian batas normal kelembaban rumah jamur tiram itu 70-90%. Aktuator pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air ke mesin nozzle lalu melakukan pengkabutan sudah berfungsi cukup baik untuk meningkatkan nilai kelembaban rumah jamur tiram. Kemudian grafik status aktuator. Jadi dapat kita lihat ada 3 aktuator yang dinyalakan. Jadi untuk aktuator kipas telah aktif sebanyak 1.217 kali dalam penelitian ini. Kemudian aktuator lampu sebanyak 0 kali, dikarenakan memang kondisi suhu dan kelembaban itu dalam kondisi yang tidak memerlukan aktuator lampu sebagai pemanas. Kemudian aktuator pompa aktif sebanyak 92 kali. Kemudian masuk pada kesimpulan dan saran, yaitu yang pertama kesimpulan. Sistem informasi monitoring dan kontrol budaya jamur tiram berbasis Internet of Things telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, di mana pada rancangan sistem menggunakan mikrokontroler Node MCU SP8266, sensor DHT2, LCD-I2C16x2, bohlam 5 watt, kipas DC 12 volt, dan pompa DC 12 volt. Yang kedua, pembangunan dan pengimplementasian perangkat keras sistem informasi monitoring dan kontrol budaya jamur tiram berbasis Internet of Things telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk membangun perangkat keras sistem tidak mengalami kendala, sedangkan untuk implementasi perangkat keras sistem telah berfungsi dengan baik dalam membaca nilai sensor suhu dan kelembaban udara. Pembangunan dan pengimplementasian perangkat lunak sistem informasi monitoring dan controlling budaya jamur tiram berbasis Internet of Things telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Begitupun untuk program pembuatan aplikasi Android di Android Studio. Untuk implementasi perangkat lunak sistem yang menggunakan parameter database telah berfungsi dengan baik untuk menyimpan data nilai suhu dan kelembaban serta nilai status aktuator. Yang keempat, pengujian dan evaluasi kinerja sistem informasi monitoring dan kontrol budaya jamur tiram berbasis Internet of Things telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk pengujian kinerja sistem telah berjalan dengan baik, di mana sensor DHT2 dapat mendeteksi nilai suhu dan kelembaban udara rumah jamur. Untuk evaluasi kinerja sistem, semuanya berjalan dengan baik, namun untuk rata-rata nilai suhu yang diperoleh yaitu 29,03 derajat Celcius, melebihi nilai standar yang ditentukan yaitu 26 sampai 29 derajat Celcius. Sedangkan untuk rata-rata nilai kelembaban yaitu 76,70% telah sesuai dengan standar normal yang telah ditentukan yaitu 70 sampai 90%. Kemudian berdasarkan hasil penelitian menggunakan model UTAUT, rata-rata respon dari total 10 responden yang diambil secara acak berdasarkan 4 variabel pada model UTAUT, dan masing-masing 2 pernyataan pada setiap variabel menunjukkan niat dan perilaku dalam penggunaan teknologi sistem informasi pada budaya jamur tiram sangat disetujui dan dapat diterima dengan baik. Kemudian saran, berdasarkan kesimpulan dari penelitian maka dapat diberikan saran-saran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan aktuator kipas lebih dari 2 agar dapat lebih maksimal dalam menstabilkan nilai suhu. Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti semua fase pertumbuhan jamur tiram dari fase vegetatif hingga fase generatif. Kemudian ketiga, untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis data yang dihasilkan oleh sistem informasi monitoring dan controlling budaya jamur tiram. Ya, mungkin itu saja presentasi seminar hasil saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.